Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk pendengar setia dialektika. Dan malam ini kita mencoba untuk menjelaskan satu pemikiran yang menarik sebenarnya dari seorang ahli tentang komunikasi. Dan dia membuat suatu judul dalam karyanya, The Publics of Illusion. Jadi dia mengatakan media massa dan ilusi politik. Jadi media massa itu sering sekali sebenarnya menyampaikan ilusi politik tertentu. Teman-teman sekalian, ini adalah buku dari James Bennett yang diterbitkan pada tahun 1996. Dan dia adalah seorang kritisi dan analis politik yang terkenal. Dan salah satu bukunya yang paling populer adalah buku yang sekarang kita diskusikan. Teman-teman sekalian, ia memaparkan bagaimana sebenarnya kita bisa memahami persepsi yang diciptakan oleh media pada publik. Dan media-media itu sering sekali menggunakan propaganda. Dan tanpa kita sadari, itu adalah upaya untuk bisa menciptakan satu ilusi yang dikemukakan atau yang diperoleh oleh masyarakat dari media yang dikemukakan. Teman-teman sekalian, ia membahas tentang komunikasi politik dan bagaimana media itu bisa memanipulasi dan mengungkapkan tentang kekuatan ideologi tertentu dalam mempengaruhi opini publik. Teman-teman sekalian, ia menyatakan bahwa ilusi dan kenyataan dapat sebenarnya dibentrokkan untuk menjadi sebagai alat untuk kekuasaan politik. Dan masalah ini sebenarnya yang ingin dicoba dikemukakan oleh James Bennett tadi. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat dalam pernyataannya berikutnya, Bennett membahas tentang fenomena politik modern, terutama sekali misalnya di Amerika. Tapi saya pikir bukan hanya di Amerika Serikat saja terutama, tapi juga bagaimana misalnya media massa itu dan praktek politik itu mampu menciptakan ilusi bagi masyarakat. Teman-teman sekalian, ingat awal misalnya sebelum Presiden Jokowi menjadi presiden, ada satu ilusi yang sangat menarik. Kita lihat bagaimana misalnya Jokowi masuk gorong-gorong dan kemudian mencoba membersihkan gorong-gorong itu. Dan itu sebenarnya adalah salah satu ilusi yang sangat tepat waktu itu untuk membuat citra bagaimana misalnya dia dianggap sebagai salah seorang yang benar-benar memiliki kerendahan hatian dan memperhatikan semua masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Dan itu adalah salah satu bentuk yang kita maksudkan di sini, seperti apa yang dikemukakan oleh James Bennett. Teman-teman sekalian, jadi James Bennett berpendapat bahwa penggunaan media massa itu, pemerintah dan aktor politik dapat menghasilkan gambaran palsu atau distorsi persepsi yang mempengaruhi pandangan kita terhadap realitas politik. Teman-teman sekalian, hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap seorang pemimpin atau misalnya apa yang ingin dikemukakan oleh media tersebut. Teman-teman sekalian, berikutnya di sini dikemukakan bahwa buku ini membahas tentang dampak dari dominasi media massa dalam membentuk opini publik dan memberikan pandangan kritis terhadap praktek politik kontemporer. Teman-teman sekalian, Bennett menganalisis bagaimana media massa itu berpengaruh dan membentuk ilusi tentang kekuasaan dan kendali politik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses demokratisasi dan partisipasi politik masyarakat. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya pengaruh besarnya komunikasi yang disampaikan oleh media, kita bisa melihat ada perubahan sebenarnya yang bisa kita lihat sangat drastis. Apalagi kalau kita ambil kondisi di Indonesia misalnya bagaimana waktu periode pertama Presiden Jokowi dan periode kedua. Sekarang kita lihat media massa itu sudah berubah sekali, membuat citra yang tidak sama lagi dengan misalnya periode pertama. Dan sekarang kita cenderung melihat bahwa ada media bukan lagi seperti dikuasai oleh kuasa misalnya kekuatan media-media besar, tetapi misalnya lebih banyak dikemukakan oleh masyarakat. Dan bagaimana misalnya masyarakat itu menilai kondisi yang sekarang ini. Dan sekarang justru sebenarnya kita bisa melihat bahwa pengaruh dari media sosial itu sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi dengan begitu sekarang kita bisa melihat bahwa sebenarnya bukan hanya media yang dikuasai atau yang besar sekali yang selama ini seperti dikuasai oleh pihak-pihak pemerintah atau politik tertentu, tapi sekarang masyarakat itu memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda
Sehingga kita lihat ada perubahan yang saya katakan tadi seperti perkembangan pemikiran baru, masalah baru. Teman-teman sekalian, berikutnya James Bennett itu mengukakan tentang ilusi politik. Ya, jadi dia memang seperti saya katakan tadi, lebih mengukakan tentang isu politik ya di Amerika, dan ya mengukakan ada 5 ilusi politik itu. Yang pertama adalah ilusi kepemimpinan. Media sering sekali memainkan peran besar dalam membangun citra pemimpin politik. Teman-teman sekalian, bisa citra itu pada saat-saat tertentu memang sangat mendukung, memperbaiki citra seorang pemimpin politik, tapi bisa juga misalnya di bagian lain, pada faktor lain, pada orang yang sama juga bisa berubah. Dan kadang-kadang kita lihat sekali bahwa memang di dalam politik itu tidak selalu misalnya satu pandangan itu akan tetap berlangsung dan menetap, tapi bisa juga misalnya ada perubahan politik dan itu juga menimbulkan apa yang disebut tadi tentang perubahan terhadap ilusi kepemimpinan. Teman-teman sekalian, yang kedua dikemukakan oleh penulis itu tentang ilusi konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilusi konsensus itu adalah bagaimana media massa dapat menciptakan ilusi bahwa suatu pandangan atau kebijakan memiliki dukungan yang sangat luas dari masyarakat. Meskipun sebenarnya opini seperti itu tidak benar. Teman-teman sekalian, sering sekali itu digunakan misalnya, bukan hanya misalnya dalam kampanye politik, tapi misalnya dalam kegiatan tertentu, dikumpulkan masyarakat dengan, bukan dengan kesadaran sendiri, kemauan sendiri, tapi dikumpulkan masyarakat. Apalagi kalau di Indonesia, sering sekali misalnya itu justru diberikan uang ya pada masyarakat tertentu untuk misalnya mereka berkumpul atau dikumpulkan dalam tempat tertentu, dan itu sebenarnya salah satu cara untuk mengukakan apa yang disebut tadi oleh James Bennett ini dengan ilusi konsensus. Jadi seperti misalnya diciptakan bagaimana seorang pemimpin itu memiliki pengaruh yang sangat luas misalnya di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah apa yang dia sebut sebenarnya ilusi partisipasi politik. Yang dimaksud dengan ilusi partisipasi politik media itu adalah memberikan kesan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat berarti atau efektif. Padahal kenyataannya terdapat juga hambatan-hambatan yang sebenarnya atau kendala yang memungkinkan membuat partisipasi politik tersebut tidak berhasil terlihat ya. Jadi diupayakan misalnya satu partisipasi politik itu bisa dianggap membangun citra seorang pemimpin, tapi misalnya ada saja ya kekuatan atau tingkah laku yang di luar dugaan justru sebenarnya tidak membuat itu sebagai dukungan atau membuat posisi dari seorang pemimpin, tapi justru sebenarnya keluar dari apa yang diharapkan. Jadi ada hambatan-hambatan, kadang-kadang hambatan-hambatan itu tidak diperhitungkan akan terjadi. Teman-teman sekalian, jadi yang keempat adalah ilusi transparansi. Yang dimaksud dengan ilusi transparansi itu adalah bagaimana misalnya media sering sekali menyoroti klaim transparansi dalam pemerintahan atau politik. Jadi bagaimana misalnya diciptakan pemerintah itu misalnya sangat dekat dengan masyarakat, sangat memikirkan masyarakat, atau sebaliknya justru bagaimana misalnya ketika ada terjadi perubahan seperti sekarang misalnya kita lihat melalui media massa, bagaimana misalnya pemerintah itu tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, tidak memikirkan misalnya bagaimana masalah-masalah yang berhubungan misalnya dengan kesehatan, dengan pendidikan masyarakat, tapi lebih mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Jadi sebenarnya sangat tergantung pada kondisi sosial politik bagaimana pemerintah itu dicitrakan oleh media massa. Dan ingat sekarang tidak ada satu media massa yang dominan. Ya, kalau sebelum-sebelumnya misalnya kita lihat dari media massa, terutama sekali di TV-TV yang dikuasai oleh kelompok-kelompok atau orang kaya itu umumnya cenderung sangat menguasai. Ya, bagaimana pandangan politik masyarakat itu terbentuk, ya opini masyarakat terbentuk. Tapi sekarang lebih banyak bagaimana misalnya opini masyarakat itu justru sebenarnya terbentuk melalui individu-individu atau kelompok-kelompok yang sering sekali misalnya mengukakan tentang pandangan-pandangan yang berbeda dengan apa yang diharapkan dari para penguasa atau pemimpin. Teman-teman sekalian, yang kelima itu adalah ilusi kontrol informasi. Yang dimaksud dengan ilusi kontrol informasi itu adalah bagaimana media dapat memberikan ilusi bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi politik yang penting. Apakah misalnya masyarakat mempunyai tentang informasi yang penting misalnya tentang IKN? Apakah masyarakat mempunyai informasi
yang luas dan penting misalnya tentang yang lain. Teman-teman sekalian, jadi ilusi kontrol informasi itu biasanya misalnya kalau memang dari pihak misalnya pemerintah justru mereka mencoba untuk hanya mengambil informasi-informasi yang jelas-jelas akan menguntungkan mereka, dan oleh karena itu misalnya media dapat memberikan ilusi bahwa masyarakat memiliki akses yang penuh informasi, bisa saja misalnya justru berbeda dengan apa yang dilakukan atau informasi yang muncul secara bebas dari lingkungan masyarakat. Yang keenam adalah bagaimana kita melihat masyarakat melakukan praktek politik modern mampu menciptakan ilusi melalui media massa, dan bukan hanya misalnya dari satu media massa yang hanya dikuasai oleh penguasa atau pemerintah, tapi juga misalnya dari berbagai macam media massa lain yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kita bisa lihat sekarang, bukan hanya keributan pada upaya untuk pencalonan presiden yang lalu, dan sekarang misalnya mulai beralih pada pemilihan pemimpin daerah atau calon gubernur, wakil gubernur, dan bagaimana misalnya luasnya dukungan masyarakat Jakarta dan bagaimana mereka mengusulkan supaya Anies Baswedan tetap maju, dan itu mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat Jakarta, dan alasan mereka adalah bahwa sudah terbukti selama 5 tahun Anies Baswedan memerintah di Jakarta ini tidak ada apa yang selama ini disukan bahwa dia membedakan antara agama, ras, etnis, dan semua menyatakan bahwa sebenarnya mereka terlindungi dan diperlakukan sama oleh Anies Baswedan selama 5 tahun dia memerintah. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah satu bentuk sebenarnya komunikasi yang diciptakan oleh masyarakat secara bebas, dan itu adalah satu pembentukan opini yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, demikian kita coba bicarakan sebenarnya tentang pemikiran dari James Bennett ini, dan dia memang adalah salah seorang kritisi sosial politik yang terbuka, dan dia ahli media, dan oleh karena itulah maka saya sengaja memilih pemikiran-pemikirannya itu untuk kita diskusikan pada diskusi ringkas dialektika malam ini. Semoga bermanfaat dan dapat memperluas pemahaman kita tentang permasalahan media dan ilusi politik. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.